kami buat mengenai sejarah alam Melayu, sejarah Proto Melayu, serta sejarah suku-suku yang ada di Provinsi Riau. Sebelum kita memasuki ke presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Nur Aini. Saya Zara Zulmina. Saya Cici Dwi Putri. Saya Sarana Ayu Zahra. Dan saya Fransa Putra Halawa. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Husnu Fikri MR. Baiklah, langsung saja kami mulai presentasi kami pada hari ini yang akan dibacakan oleh Sarena. Kepada Rena dipersilakan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah alam Melayu. Nah, jadi ras Melayu itu pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 2500 sebelum Masehi, di mana yang pertama kali datang itu mereka melalui Asia bagian tengah sampai dengan mereka ke Semenanjung Malaysia. Nah, jadi suku bangsa Melayu Riau ini merupakan salah satu keturunan pada dataran Asia tersebut. Oke, jadi Riau ini merupakan salah satu tempat yang strategis pada zaman prasejarah. Nah, posisi alam Melayu yang berada di jalur perdagangan ekonomi pada saat itu sudah mencapai ke posisi yang utama, di mana peletakannya terdapat pada Selat Sunda, Selat Malaka, dan Laut Cina Selatan. Baik, kita lanjut. Akibat dari posisi alam Melayu yang sudah strategis itu, akhirnya mereka membentuk bandar-bandar pelabuhan di posisi kota masing-masing. Jadi mereka itu membentuk kerajaan-kerajaan dari kota masing-masing. Lalu mereka berkembang menjadi kerajaan yang besar. Nah, karena mereka sudah berkembang menjadi kerajaan yang besar, maka dari itu ras budaya Melayu ini bisa tereksplor atau sudah berkembang hingga ke abad 16. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, untuk sesi selanjutnya akan dibacakan oleh Frans. Kepada Frans dipersilakan. Oke, baiklah teman-teman, saya akan membahas tentang Proto Melayu. Proto Melayu itu adalah rumpun Austronesia yang berasal dari Cina, kemudian menyebar ke Semenanjung Malaya dan Indonesia. Awal mulanya menyebar yaitu di Semenanjung Malaya, kemudian menyebar ke Pulau Jawa, Sumatera, dan wilayah Indonesia sekitar lainnya. Proto Melayu ini diyakini sebagai nenek moyang kelompok Melayu Madagaskar dan pulau-pulau Pasifik lainnya. Bangsa Melayu tua ini atau disebut dengan Proto Melayu dapat menetap dan tinggal di Indonesia karena dua jalur. Yang pertama ada jalur barat. Jalur barat ini melalui Yunan, kemudian melalui Malaysia hingga ke Jawa dan Sumatera. Yang ke jalur kedua yaitu melalui jalur utara dari Yunan, Cina, kemudian ke Taiwan, Filipina, Sulawesi, dan Papua. Bangsa Melayu tua ini dapat memperbanyak keturunannya karena mereka mudah bergaul dalam berinteraksi ke penduduk lainnya dengan cara melakukan perkawinan silang. Contohnya yang saat ini keturunan Proto Melayu yaitu adalah suku Batak. Pasti tahu kan suku Batak? Oke, yang kedua yaitu suku-suku asli yang ada di Riau. Yang pertama yaitu adalah suku Bonai. Suku Bonai ini adalah suku terasing atau suku pedalaman yang ada di Riau yang menggantungkan hidupnya di Sungai Rokan. Hidupnya hanya ada di dua kabupaten saja, yaitu Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir. Asal usul nama suku Bonai. Nama suku Bonai ini berasal dari kata Brunei menurut pendapat dan informan yang berada di sana. Dan ada juga informan yang berpendapat bahwa kata Bonai ini berasal dari kata Manai yang artinya pemalas, sehingga hidup-hidup mereka yang mereka lakukan hanya bersantai. Misalnya mereka mencari ikan pada saat hari itu, maka mereka mencari ikan pada saat untuk makan hari itu saja tanpa memikirkan hari esok.
Ada juga yang beranggapan bahwa nama Bonai itu berasal dari pohon Bonai yang hidup di sekitar Sungai Rokan. Baiklah, hanya itu saja suku Bonai yang ada di Riau. Saya serahkan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cici. Kepada Cici, silakan. Suku Sakai. Suku Sakai adalah suatu suku terasing di kawasan Provinsi Riau. Masyarakat ini sulit terjangkau dan terisolasi secara sosial. Masyarakat ini hidup dari hasil pertanian, berladang, perikanan, dan meramu. Sebagai suku terpencil di Provinsi Riau, mereka memiliki aturan-aturan yang bisa menjamin kelestarian hutan dan kelestarian sungai. Suku-suku Sakai masih mempercayai animisme. Animisme merupakan ekspresi dari lingkungan antara alam manusia dengan alam gaib. Mereka masih mempercayai bahwa ada alam lain. Ada kalanya makhluk gaib ini dipuja untuk keperluan adat. Di masa animisme, seperti menyembuhkan penyakit, menurunkan rezeki, serta mendapatkan keturunan. Setelah Islam datang, unsur animisme ini dirubah berdasarkan konsep-konsep Islam. Selanjutnya, suku Petalangan. Suku Petalangan ini berasal dari Johor. Mereka menjadi kolonial. Mereka merupakan kerajaan Kampar yang sekarang lebih dikenal dengan Pelalawan, dengan menganut ajaran agama Islam dari bangsa Arab. Mereka merupakan suku Petalangan merupakan suatu komunitas orang Melayu Proto di Riau. Sistem pengelolaan sumber daya alam yang telah dikembang masyarakat adat dan masyarakat umum. Sejak lama merupakan muara, selalu mengedepankan peran pengelolaan lingkungan. Namun saat ini sistem pengelolaan terkena tekanan-tekanan eksternal akibat tidak diakuinya keberadaan masyarakat adat dan masyarakat lokal, sehingga tekanan-tekanan tersebut menyebabkan masyarakat adat dan masyarakat sosial terasing dari kawasannya sendiri. Selanjutnya, suku Talang Mama. Suku Talang Mama tergolong Melayu tua atau Proto Melayu yang merupakan suku asli dari Indragiri. Mata pencarian masyarakat adalah berkebun dan berladang karet. Karet merupakan komunitas utama mereka dalam membuat kebun karet. Mereka menggunakan sistem tumpang sari, yang dimana bila mereka ingin menanam karet yang masih kecil, mereka menanam di sela-sela pohon karet itu seperti padi dan tumbuhan semusim lainnya. Suku Talang Mama berdasarkan agama. Jika seorang Talang Mama telah memeluk agama Islam, identitas mereka berubah menjadi Melayu. Orang Talang Mama menunjukkan identitas secara jelas sebagai orang Talang Mama. Adat mereka mewarisi tradisi leluhur seperti adanya rambut panjang, berkopiah atau sorban, dan gigi bergaram. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Nur Aini. Baiklah, Aini di sini akan menjelaskan mengenai suku Akit. Suku Akit adalah suku yang belum mengenal teknologi dan hidup secara sederhana.
dan terasing. Karena mereka hidup secara terasing, mereka susah untuk menerima sesuatu yang baru, mobilitas penduduk yang rendah, serta masih mempercayai roh-roh leluhur maupun kepercayaan-kepercayaan yang sudah ada sejak zaman dahulu. Karena masih mempercayai roh-roh leluhur, suku Akit masih menganut paham animisme. Paham animisme adalah paham yang mempercayai roh-roh halus maupun benda-benda gaib. Namun, walaupun suku Akit merupakan suku yang terasing, suku Akit sudah tersebar di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Provinsi Riau. Di Provinsi Riau, suku Akit sudah tersebar di beberapa kabupaten, yaitu yang pertama adalah Bengkalis, Kepulauan Meranti, Siak, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh yang pertama adalah suku Akit yang ada di Desa Sonde yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Suku Akit yang ada di Desa Sonde tersebut telah menganut sebuah agama, yaitu agama Islam. Namun, suku Akit yang ada di Desa Sonde tersebut tidak mempraktekkan agama tersebut secara menyeluruh dalam kehidupannya, karena mereka menganggap bahwa agama hanyalah pelengkap bagi diri mereka dan sebuah kebutuhan yang digunakan untuk administrasi negara saja. Adapun beberapa faktor yang memengaruhi mengapa suku Akit berpendapat bahwa agama hanya digunakan untuk kebutuhan administrasi negara dan pelengkap bagi diri mereka sendiri. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman mereka mengenai agama yang mereka anut. Yang kedua adalah masih adanya kepala suku maupun fungsional dari berbagai tradisi, sehingga suku Akit menganggap bahwa tradisilah yang menyatukan mereka satu sama lainnya. Yang ketiga adalah lemahnya pendidikan suku Akit. Yang keempat adalah kurangnya pembinaan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat maupun orang-orang pandai ataupun ustadz yang ada di daerah tersebut. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan suku Laut. Suku Laut adalah suku yang melakukan semua aktivitasnya di atas sebuah sampan kecil yang bernama kanu. Kanu adalah sebuah sampan kecil yang memiliki lebar 3 kali 1 meter dengan memiliki atap sirap yang terbuat dari daun kelapa maupun daun pandan dengan lebar 75 cm. Di atas kapal perahu kano tersebut bisa menampung 3-5 orang, dan tentunya 3-5 orang tersebut merupakan bukan kapasitas dari kapal kano tersebut. Orang-orang suku-suku laut berdiam diri di dalam perahu yang bernama kano tersebut dengan cara posisi tidur menyelungkup, sehingga rata-rata dari tubuh dari suku laut memiliki tinggi 1,4 meter saja. Selain itu, di dalam perahu yang bernama kano ini tidak memiliki dinding-dinding pembatas untuk melakukan semua aktivitas, dimulai dari memasak, makan, tidur, dan aktivitas lainnya. Selain itu, dalam kegiatan memasak, suku Kano juga tidak menggunakan kompor dalam memasaknya. Tapi, suku Kano memanfaatkan daun ulang kaleng bekas yang dilobangi dan dimasuki kayu di dalamnya. Dan untuk mendapatkan api, suku Laut memanfaatkan batu yang digesekkan untuk mendapatkan api tersebut. Kemudian, seiring dengan perkembangan zaman, suku Laut yang awalnya bersifat nomaden di atas perahu yang bernama kano tersebut sudah mulai bermukim di tepi pantai yang dinamai dengan sapau. Sapau adalah sebuah rumah panggung yang berbahan utama kayu gelondong dan memiliki atap berbentuk seperti yang ada di perahu kano. Namun untuk bahan utamanya menggunakan daun rumbio maupun daun lainnya. Selain itu, untuk tingginya berbeda dengan perahu kano, untuk rumah sapau tersebut memiliki tinggi 4,5 kali 2,5 meter dan tentunya lebih tinggi dari perahu sapau yang mereka gunakan untuk aktivitas sebelum perkembangan zaman.
Selain itu, dapat kita lihat bersama-sama di foto tersebut adalah yang dinamai perahu kano yang digunakan untuk semua aktivitas sebelum perkembangan zaman, dimulai dari memasak. Dapat kita lihat ukuran kecil dari kapal kano ini digunakan oleh masyarakat untuk berdiam diri, dimulai dari pekerjaannya, memasak, tidur, maupun aktivitas lainnya. Dan perlu kita ketahui bersama-sama, perahu kano ini didapat dari ayah mereka masing-masing dan diberikan kepada anaknya yang telah mencapai umur atau sudah dewasa. Dan apabila ayah mereka telah memberikan kapal kano ini kepada anak-anak mereka, berarti anak-anak mereka sudah memasuki fase yang baru, yaitu bisa memancing, memasak maupun menikah. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zahra. Kepada Zahra di ini. Tadi faktor-faktor apa itu? Ada yang mengaruhi kenapa Baiklah, perkenalkan saya Zahra Zulmina. Saya akan melanjutkan suku-suku yang ada di Riau, yaitu salah satunya ada suku Duano. Suku Duano berasal dari kata Duano atau bahasa Duano yang artinya laut. Nah, ini mengartikan bahwasanya suku Duano ini adalah orang laut. Ini dapat dibuktikan dengan banyaknya desa-desa yang menjadi tempat tinggal dari suku Duano ini berada di tepi-tepian air ataupun laut. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari penduduk di Tanjung Solok, mereka mengatakan bahwasanya asal-usul tentang suku Duano ini hanya diketahui oleh generasi tua. Dan itu hanya diberitahukan secara lisan. Jadi tidak ada bukti tulisan mengenai suku Duano ini. Berdasarkan tradisi lisannya dijelaskan bahwasanya suku Duano ini berasal dari Arab, khususnya di Jeddah. Yang unik dari suku Duano ini adalah tradisinya atau adat istiadatnya. Dia suka mencari kerang di lumpur. Jadi dia mencari kerang itu ketika pesisir atau pantai itu sudah surut. Dan yang menjadi tempat untuk mencari kerangnya itu adalah pesisir pantai yang berpermukaan datar. Suku Duano memiliki kesamaan dengan suku Melayu dari segi fisik, adat istiadat, ataupun cara berpakaian, bahkan agama. Yang membedakan suku Duano dengan suku Melayu adalah suku Duano ini banyak tinggal di dalam pedalaman atau bisa disebut sebagai suku asli. Sedangkan Melayu kan sudah tersebar di banyak daerah. Dan juga dari segi bahasa, kalau suku Duano ini masih menggunakan bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa Duano. Sebenarnya suku Duano ini bisa dikatakan berkelanjutan atau berkembang apabila mereka bisa mengembangkan atau meningkatkan cara mencari ekonomi mereka. Mereka hanya mencari dengan mengambil kerang di laut. Sedangkan kerang ini rentan dengan pencemaran. Dan juga karakteristik dari sungai atau laut tempat mereka tinggal ini mudah tercemar. Dan juga nilai ekonomi dari masyarakat Duano ini yang rendah. Jadi itu sangat mempengaruhi ekonomi mereka yang hanya bergantung dengan kerang. Suku Duano ini tinggal berpindah-pindah. Rumah yang mereka bangun pun hanya dari kayu. Ada yang membangun dari semen pun itu apabila mereka sudah memiliki ekonomi yang cukup. Berdasarkan peta, tampak bahwa secara geografis ada daerah yaitu Kelurahan Tanjung Solok dan Kelurahan Kampung Nelayan yang terdapat di Jambi. Nah, di dua daerah inilah para suku Duano tinggal. Sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sampai di situ presentasi mengenai materi yang kami dapat. Sebelum kami menutup presentasi kami, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Fauzi, silakan Fauzi. Perkenalkan dan sebutkan nama kelompok. Baiklah, saya Fauzi Darmanto dari kelompok 4 ingin bertanya.
dari suku-suku yang disebutkan oleh kalian, apakah ada suku yang masih menolak untuk modern? Apakah benar jelas? Baik, terima kasih untuk Fauzi. Untuk jawaban kami akan sampaikan di terakhir sesi untuk kami lanjutkan ke pertanyaan lainnya. Apakah ada yang bertanya lagi? Silakan. Yang berdiri sebutkan nama dan kelompok. Kenalkan, nama saya Tiara Marina dari kelompok 7. Saya ingin bertanya ke kelompok 1. Apakah kalian bisa menyebutkan sebuah contoh atau bukti-bukti seperti artefak atau prasasti dengan datangnya bangsa Melayu ke Indonesia? Baik, apakah ada lagi pertanyaan? Akan semua? Saya Sofwa dari kelompok 2. Saya ingin bertanya mengenai suku Sakai yang kita ketahui sendiri yang ada di Riau ini. Kan suku Sakai itu rata-rata menolak nih ajaran agama Islam, bahkan seperti menolak sistem pemerintahan. Mereka tidak mau adanya kayak dibantu pemerintah, mereka ingin hidup sendiri seperti itu. Nah, bisa coba jelaskan alasan mereka mengapa mereka tidak mau menolak dari bantuan pemerintah ataupun dari ajaran agama Islamnya. Seperti itu. Baiklah, pertanyaan terakhir. Apakah ada yang bertanya? Satu pertanyaan terakhir lagi. Nama? Izin perkenalkan, nama saya Manisa Chandra dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, kan suku-suku itu banyak dari pedalaman. Nah, apakah suku-suku yang disebutkan tadi itu sudah mengenal yang namanya bahasa Indonesia? Karena kan tidak semua suku nih bisa berbahasa Indonesia. Nah, contohnya seperti suku apa aja yang mungkin sudah mengenal atau yang belum mengenal bahasa Indonesia? Terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman sekalian. Yang pertama, pertanyaan dari Fauzi dari kelompok 4 yang akan dijawab oleh saya sendiri dengan pertanyaan, apakah ada suku yang menolak untuk kehidupan modern? Jawabannya adalah ada. Sebab ada, contohnya adalah suku Akit. Suku Akit itu kan merupakan sebuah kelompok. Jadi kelompoknya itu terbagi dua. Ada yang satu yang memang hidup di modern, ada yang satu yang memilih untuk kehidupan seperti awalnya. Seperti suku Akit yang hidup di modern itu seperti tinggal di rumah yang disediakan bahan-bahannya oleh pemerintah seperti Sapau tadi. Mereka memilih untuk bermukim di rumah yang telah disediakan atau pemukiman yang telah disediakan oleh pemerintah. Sedangkan suku Akit yang tidak mau berhidup modern, mereka memilih untuk tinggal di Sapau yang berukuran kecil tadi dan terus hidup secara nomaden di perairan. Selain suku Akit juga ada suku Bonai. Suku Bonai juga sama dengan suku Akit. Ada yang memilih untuk hidup modern, ada yang memilih untuk tidak hidup modern. Yang hidup modern, ya mereka akan berpindah untuk mencari pendidikan. Sedangkan yang tidak ingin hidup kehidupan modern, mereka memiliki sifat pemalas dan tidak mau untuk mengikuti perkembangan zaman. Seperti itu. Apakah mengerti, Fauzi? Terima kasih. Selanjutnya akan dijawab oleh Rena dan Putra. Jadi tadi dibilang apakah ada peninggalan sebagai bukti bahwa sejarah Melayu itu memang ada ya, sejarah Melayu. Jadi yang kita ketahui sampai sekarang ada yang namanya kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya, kerajaan Majapahit. Itu tuh merupakan salah satu bukti peninggalan dari sejarah Melayu. Nah, selanjutnya akan diketahui. Baik, saya akan menambahkan jawabannya. Ada dua bukti-buktinya. Salah satunya yaitu adalah suku, dan yang kedua itu bukti Neolitik. Yang pertama yaitu adalah suku sekarang itu yang termasuk ke dalam keturunan Pulau itu buktinya seperti suku Batak, Gayo, Dayak, Toraja, dan lainnya. Kalau untuk penemuan peninggalan Neolitik yaitu adalah beliung persegi, tembikar, dan lain-lain. Baiklah, itu jawaban dari
kasih. Baiklah, untuk selanjutnya pertanyaan yang ketiga akan dijawab oleh Cici. Pertanyaan dari Sofa. Suku Sakai, pertanyaannya adalah suku Sakai menolak ajaran Islam, menjelaskan alasan menolak bantuan dari pemerintah. Menurut jurnal yang saya dapatkan, suku Sakai tidak menolak ajaran agama Islam. Mereka ikut merubah konsep-konsep suku lama menjadi konsep-konsep ajaran agama Islam, dan mereka tidak menolak bantuan dari pemerintah. Sekian dari saya. Terima kasih. Setelah itu jawaban dari pertanyaan Sofwa karena sudah baiklah, pertanyaan terakhir akan dijawab oleh Zahra. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rahma yang nanya tadi, apakah suku-suku sudah mengenal bahasa Indonesia? Nah, suku-suku yang kami sebutkan tadi kan lumayan banyak ya. Nah, suku-sukunya itu ada yang sudah mengenal bahasa Indonesia dan ada juga yang tidak. Yang belum mengenal bahasa Indonesia itu misalnya suku Akit, suku Bonai, ataupun suku Duano. Namun suku-suku ini sebagian dari mereka juga udah ada yang mengenal bahasa Indonesia. Seperti Duano tadi sudah ada yang tinggal di Tanjung Solo dan Kampung Nelayan. Itu mereka sudah mengenal bahasa Indonesia. Namun sebagian dari mereka juga masih ada yang memilih untuk menetap di pedalaman. Seperti suku Bonai, mereka memilih menetap di pedalaman dan tidak mempelajari bahasa Indonesia karena sifat malas mereka. Oke, apakah ya? Baiklah, sampai di situ presentasi kami hari ini. Apabila kami melakukan kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.